Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wa salaman ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Ni'mah yang saya hormati, semua para alim, para tuan-tuan guru, para tokoh yang saya hormati, pengurus masjid yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan subuh ini kita bersama kembali dapat memenuhi kewajiban syariat kita setelah kita tadi malam diberikan Allah kesempatan untuk beristirahat, dan ternyata kita bangun pagi masih diberi juga kesempatan oleh Allah untuk menghirup kembali alam raya ini. Kita dihidupkan kembali setelah ruh kita dipinjam sebentar dalam tidur kita. Lalu pantas apabila kita mengucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu kita bersyukur kembali, kita menegakkan 2 rakaat salat fajar, salat subuh, dan alhamdulillah kita sudah kerjakan salat itu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit waktu kita ambil, kita sisakan untuk berkhidmat kepada ilmu-ilmu agama demi untuk menyempurnakan ibadah kita. Kita hadiri ta'lim ini, semoga bertambah hendaknya pengetahuan kita, ghirah kita, semangat kita dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang Allah lebihkan kedudukannya dari manusia yang lain. Mudah-mudahan satu saat nanti kita akan bertemu dengan baginda Rasul, menjadi orang yang berada di bawah panjinya, bertemu dan minum air bersama di telaga Aud, telaga Kausar, di mana Rasul menyambut kita di sana dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat ya. Jamaah subuh rahimakumullah. Tadi Pak Hidayat sudah memberi pengantar bahwa tema kita hari ini adalah berkenaan dengan keluarga Rasulullah, keteladanan keluarga Rasulullah. Sebenarnya ini saya terinspirasi untuk membahas hal-hal yang bersifat viral di Facebook dan media sosial ya. Kenapa saya ambil tema ini? Saya mau menjelaskan tentang konsep perceraian yang kebetulan baru-baru ini kita semua mengetahui ada seorang ustadz kita mengalami perceraian ya. Dan banyak sebenarnya ustadz-ustadz kita mengalami perceraian. Tapi pengurus yang lain juga menyarankan kepada saya supaya lebih aktual, gimana kalau kita membahas tentang banjir ini, bencana ini ya. Saya tidak tahu yang mana yang Bapak Ibu mau pilih tema ini. Dua-duanya sebenarnya bisa kita bahas, tapi tidak akan mendalam. Saya akan mendahulukan dulu membahas tentang bencana ini Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 5 ya. Artinya 5 hari yang lalu kita baru saja memasuki tahun baru 2020. Banyak orang yang mengatakan bahwa tahun baru 2020 ini diawali dengan situasi yang sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena
dari mulai sore sampai malam jam 00 sampai besok siang hujan tak berhenti-berhenti, sehingga gagal semua panitia bikin panggung ya. Mercon juga nggak banyak yang berbunyi ya, tapi ya bagus juga sebenarnya. Tapi apa dampak setelah itu? Besoknya kita terkabar di mana-mana banjir. Banyak yang mengalami musibah ini. Saya kemarin khutbah Jumat di BSD, mereka curhat ke saya. Begitu tiba-tibanya dan tidak disangka. Begitu juga di daerah Banten. Begitu juga tadi diceritakan oleh Pak Hidayat mengenai musibah yang terjadi, dan alhamdulillah Masjid An-Ni'mah juga ikut berkontribusi di sekitar Villa Nusa Indah, dan di mana-mana kita mendengar dan menyaksikan peristiwa ini terjadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua ini sering kita alami, dan kita atau mungkin orang yang kita lihat, bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami yang kita sebut dengan musibah. Dalam konsep Al-Quran sebenarnya musibah itu ada alasan bagi Allah untuk menurunkannya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dalam surah Yasin ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Alasan pertama kenapa Allah menurunkan musibah itu karena kamu musrifun, melampaui batas. Melampaui batas dari kudratmu, melampaui batas dari ketentuan yang sudah Allah gariskan, baik kauniyah maupun qauliyah. Qauliyah adalah tata aturan yang dimuat Allah dalam firman-firman-Nya dan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sebagai mufassirul ula, penafsir pertama makna kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Lalu ada ayat Allah yang bersifat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini ada ketentuannya dibuat Allah, ada hukum kekekalannya yang sudah diletakkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu berdasarkan keseimbangan. Nanti ada alasan Allah lagi tentang keseimbangan. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surah Yasin ayat 19 ini Allah berfirman qalu. Ayat sebelumnya menjelaskan wajaa min aqsal Madinah, datang beberapa orang pemuda ke dalam sebuah negeri, lalu kata pemuda-pemuda itu ta'irukum ma'akum, kemalangan, kedukaan, malapetaka yang kamu peroleh itu adalah ma'akum, mengiringi dari perbuatan-perbuatan kamu. Apa perbuatan-perbuatan kamu? Yaitu musrifun. A'in zukirtum, padahal kamu sudah dikasih peringatan ya. Bal antum qaumum musrifun, tapi kamu melampaui batas. Banyak hal yang kita lihat dalam masyarakat kita, bahwa kehidupan kita memang sudah terlalu melampaui batas. Banyak orang yang tidak lagi memandang hidup ini sebagai sebuah perjalanan alamiah, tetapi dikatalisasi, dibikin sedemikian rupa, direkayasa sedemikian bentuk sehingga melampaui kodratnya, sehingga inilah yang disebut dengan melampaui batas. Lalu alasan Allah yang kedua Bapak Ibu, mengapa Allah menurunkan bala atau bencana, itu karena Allah mau menunjukkan keadilannya. Dalam surah Al-An'am ayat 115 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila likalimatillah, la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Kata Allah, tamat sudah kalimat Tuhanmu, selesai sudah, sempurna sudah, khatam sudah kalimat dari Tuhanmu. Apa kalimat dari Tuhan kita? Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, kalimat Allah itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu ada dua seperti tadi, yaitu kauniyah dan qauliyah.
Allah sudah sempurnakan semua hukum kekekalan dalam kalimat Allah itu. Secara sidqan, secara benar, tidak akan pernah hang, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah menyalahi kodratnya. Ya. Kemudian wa'adlan, dan memiliki keseimbangan. Jadi semua kalimat Allah, semua apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini memiliki adlan. Adlan ini derivasinya bisa memiliki bentuk-bentuk yang lain. Dalam Al-Quran juga persamaannya seperti wasata, wasit, itu juga hampir sama dengan adlan. Kemudian juga mizan. Mizan seperti tadi yang kita baca surah Ar-Rahman itu, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Kata Allah, Allah menciptakan langit yang tinggi, rafa'aha wa wada'al mizan, dan meletakkan pada langit yang tinggi itu mizan. Mizan yaitu keseimbangan, jarak antara satu planet dengan planet yang lain. Kemudian juga ruang yang begitu luas Allah buat, semua ada keseimbangan di dalamnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, alla tatghaw fil mizan. Janganlah kamu melanggar atau menyalahi keseimbangan itu. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah wazan. Wazan itu artinya juga timbangan, ya. Bil qisti, dengan adil. Wa wada'al mizan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa pendapat para ulama bahwa keseimbangan alam semesta ini sebenarnya dimulai dari keseimbangan timbangan para pedagang. Jadi kalau para pedagang itu timbangannya sudah menyalahi, siap-siaplah bahwa nanti dia akan merembet kepada kehidupan yang lain. Pedagang ini kita sering melihat, kadang-kadang kita beli jeruk, bukan kita mau menyalahkan semua tukang jeruk, ya. Beli duku, beli salak, ya. Berapa sekilo? Kita kan beli sekilo, ya. Pas kita sampai rumah kita timbang tidak sekilo. Ikan, udang, barang-barang yang kita beli, ya. Makanya ada satu hadis Rasulullah yang menyebutkan salah satu yang membuat arasy Allah itu bergoyang itu adalah karena adanya orang yang mengurangi sukatan dan timbangan. Di dalam konsep Al-Quran, konsep aras bergoyang itu para ulama sebut sebagai misaqan ghaliza. Jadi kalau misaqan ghaliza, perjanjian suci itu diingkari, maka aras Allah bergoyang. Di dalam Al-Quran ada dua misaqan ghaliza. Yang pertama perjanjian Allah dengan para nabi-nabinya, yaitu para nabi yang banyak menerima cobaan, disebut dengan nabi dan rasul yang ulul azmi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa mereka Allah beri mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kokoh. Lalu ada lagi mitsaqan ghaliza yang Allah berikan kepada kaum Yahudi ketika Allah menyuruh malaikat mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Lalu Allah meminta mereka untuk mitsaqan ghaliza, mengangkat sumpah yang kuat kepada Allah untuk taat kepada Rasulnya. Tetapi nanti belakangan tetap aja mereka mengingkarinya. Satu lagi mitsaqan ghaliza dalam Al-Quran adalah perjanjian suami istri. Dalam surah An-Nisa Allah sampaikan bahwa perjanjian seorang suami kepada istrinya dan kepada wali istrinya tentang mitsaqan ghaliza. Kalau semua itu diingkari, maka arasy Allah bergoyang. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surah Ar-Rahman tadi Allah menyebutkan wa wada'al mizan, maka hendaknya kita meletakkan mizan itu sebagaimana Allah telah meletakkannya.
Mizannya, keseimbangannya air itu adalah mencari tempat yang rendah di bawahnya. Meskipun kita berupaya untuk menembakkannya ke atas seperti Al-Burj di Dubai sana ya, air mancur ditembakkan berkilo-kilometer ke langit, tetap aja dia turun ke bawah ya. Di Jeddah juga begitu. Kalau Bapak Ibu lihat di pantai itu dekat kedutaan Amerika, itu ditembakkan juga ke langit tuh air laut berkilo-kilometer, tetap aja turun ke bawah. Karena memang mizan dia, keseimbangan dia adalah mencari tempat yang lebih rendah. Begitu juga yang kita lihat. Makanya saya ketawa juga kalau Babe apa itu yang komentar? Babe Ridwan ya. Ini katanya Jakarta ini sebenarnya tempat air katanya. Di mana-mana namanya rawa belong, rawa buaya, rawa, banyak rawa-rawa di sini. Emang tempat air. Lu datangi air ya lu kena katanya. Kalau lu nggak mau kena ya lu jangan datangin tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, memang dari dulu juga DKI dan sekitarnya ini adalah muara tempat turunnya air dari atas puncak yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itulah maka mizan air. Saya kemarin kuliah subuh juga di Bukit Kencana namanya. Bapak Ibu tahu Bukit Kencana? Dekat Pondok Gede sana. Kenapa developer bikin namanya Bukit Kencana? Supaya laku dijual. Ternyata itu bukan bukit sebenarnya, tapi adalah rawa-rawa. Tapi supaya laku dijual, jadi dibikin namanya Bukit Kencana. Jadi saya ke sana, saya lihat bukitnya mana. Tapi ternyata memang kesudahannya mereka menyesal membelinya, ya, karena mereka kerendam terus, ya. Habis barang-barangnya naik semua ke atas, ya. Jadi saya bilang air itu kamu tempati, jadi akhirnya dia masuk ke rumah kamu, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak harus setuju walaupun diledekin atau dibully, tapi memang apa yang disebut Pak Anies itu betul, bahwa ya fitrahnya air itu masuk ke dalam bumi. Lalu kalau kita semen tempat dia masuk ke dalam bumi, maka siap-siaplah dia akan berpindah ke tempat yang lain, cari lagi supaya dia bisa masuk juga, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini satu bukti keadilan Allah. Lalu ada yang menyebutkan, Pak Ustadz, itu orang-orang pengembang itu menebang pohon sembarangan, lalu setelah itu mereka kemudian menjualnya ke orang lain, dan mereka tidak tinggal di tempat yang kena banjir. Mereka dapat duit dari penjualan seperti Bukit Kencana tadi, lalu mereka buat rumahnya di tempat yang tinggi. Orang yang tidak bersalah mendapatkan bencana, tetapi orang yang membuat sebab bencana itu enak-enak aja menerima keuntungannya. Itulah satu hari kata Allah akan membuat wazan atau keseimbangan dalam hukum moral. Mungkin dia akan merasa enak hidup dengan keuntungan menyakiti orang lain, tapi dia tidak akan lepas. Di dunia ini mungkin dia akan selamat, berpesta pora dengan keuntungannya, menggunakan hasil dari semua tipu dayanya. Tetapi nanti di akhirat Allah tetap membuat wazan yang akan memberi keadilan kepada dia. Allah akan datangkan orang-orang yang ditipu dan dianiayanya, dan Allah akan berikan keadilan kepada mereka dalam pengadilan hari akhirat. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau memberi kepada kita bencana, karena Allah ingin memberi rahmat kepada orang-orang beriman. Termasuk juga Allah ingin menambahkan pahala kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 157 kita sering mendengar ini dibacakan oleh para ustadz kita. Kata Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kelak kamu semua akan diberi ujian, semacam kepastian dalam hidup, ya, sudah taken for granted, sudah begitu adanya, pasti ada ujian dalam hidup ini, ya, sebagai sebuah keseimbangan juga sebenarnya.
Ujian ini termasuk untuk memberi alasan kepada Allah untuk memberi kepada kita rahmat. Kata Allah, kelak kamu akan diberi ujian dalam bentuk apa? Kekurangan rasa nyaman, ketakutan akan sesuatu, ya, takut miskin, takut melarat, takut disiksa, takut dianiaya, takut merugi, ya, takut dengan kematian, takut serta takut. Dengan ketakutan itu sebenarnya ada manfaat yang kita peroleh. Kalau kita tidak takut mati, pasti rumah sakit tidak sebesar sekarang ini dan sebanyak seperti sekarang ini. Salah satu bentuk kenapa rumah sakit banyak, alat medikal semakin modern, karena banyak orang yang takut mati. Jadi itu satu hikmah juga dari ketakutan itu. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah, takut apabila barang-barang kebutuhan pokok kita hilang atau tidak kita miliki, sehingga kita takut tidak memiliki bahan pangan, sandang, papan. Ketakutan itu muncul. Bahkan ada juga ketakutan, kata Allah, kita kehilangan orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Hilang, mungkin bisa meninggalkan kita atau mungkin bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau situasi ini terjadi pada salah seorang saudara kamu, kata Allah, fabasyiris sabirin, kabarkan kepada mereka berita supaya mereka sabar. Dalam sabar itu hendaknya mereka memiliki satu kepastian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu bagaimanapun datang dari Allah, dan bagaimanapun juga pulang lagi kepada Allah. Tidak akan pergi kemana-mana. Semua dari Allah dan bermuara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau situasi itu kita lakukan, kalau niat dan ibadah itu kita laksanakan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 157 bahwa orang-orang yang seperti itu, yang sabar dengan musibah itu, lalu mereka dengan kesabaran itu mengembalikan semua kepada Allah, merekalah yang akan mendapat anugerah dari Allah, warahmah, dan kasih sayang Allah. Jadi salah satu sebab alasan Allah memberi musibah, karena memang Allah ingin memberi seseorang rahmat kasih sayangnya. Jadi Allah beri dia musibah. Begitu juga dengan ada musibah ini menjadi ladang amal juga bagi saudara-saudara beriman yang lain. Seperti Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid An-Ni'mah ini menjadi rahmat juga dan menjadi ladang amal juga bagi Bapak Ibu yang ikut berkontribusi memberikan bantuan kepada mereka untuk melaksanakan bakti mereka, menolong saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Lalu alasan yang lain Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa bencana itu muncul dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, dalam negara kita? Karena adanya tokoh atau orang yang dimintai sebagai pemegang kebijakan publik, atau tokoh karena hartanya yang banyak, atau dia tokoh karena ilmunya yang banyak, atau dia tokoh karena kedudukannya dan kemampuannya yang mumpuni. Tetapi orang-orang semacam ini ketika Allah beri kepada mereka peringatan, mereka tidak mau mempedulikannya. Dalam surah Bani Israel ayat 16 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ingin menurunkan bala, bencana, kesusahan kepada satu tempat, satu negeri, maka Allah perintahkan orang-orang sebagai tokoh ini Bapak Ibu untuk berbuat yang baik. Tapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha, mereka fasik, mereka melakukan dosa, mereka berkhianat kepada amanah yang Allah beri kepada mereka. Bahkan mereka juga berkhianat kepada jumlah suara yang telah memilih mereka. Ya, mereka telah dipercayakan oleh masyarakatnya menjadi orang yang
ditugasi untuk mengurusi hidup orang yang banyak ini, tetapi mereka berkhianat. Mereka telah Allah beri kemampuan intelektualitas yang mumpuni untuk mampu membuat satu rancangan-rancangan hidup yang mensejahterakan kebersamaan hidup, tetapi mereka gunakan ilmunya untuk ngakal-ngakalin, untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka durhaka, mereka melawan dari semua perintah Allah. Maka kata Allah, fadammarnaha tadmira, maka Allah hancurkan negeri mereka sehancur-hancurnya. Ini yang terjadi pada peradaban-peradaban orang-orang sebelum kita, seperti yang Allah sampaikan pada ayat-ayat Allah yang lain. Misalnya Allah menyampaikan, ara'aitalladzi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tahu bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad, ya? Wa samudal ladzina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad, kaum Iram yang membuat imad, bangunan-bangunan tinggi, ya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang membuat anjungan yang tinggi atas saran Haman, tokoh intelektualnya. Kata Haman, coba kita buat menara yang tinggi, kita naik ke atas, kita lihat sebenarnya Tuhan Musa itu kayak gimana. Jangan-jangan kita bisa lihat bagaimana Tuhannya di atas. Maka atas permintaan Haman itu Fir'aun lalu membuat menara yang tinggi. Nah, dalam banyak sejarah Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya peradaban sebelum kita ini sangat canggih sekali. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Arnold Toynbee, buku tentang The Story of World, bahwa sebenarnya kaum Iram, kaum Samud itu sebenarnya sudah teknologinya sudah canggih sekali. Kalau Bapak Ibu pergi umroh sesekali naik air Jordan, nanti Bapak Ibu singgah di Jordan sekitar sejam lebih, Bapak Ibu bisa naik kendaraan ke sebuah tempat yang namanya Petra. Di Petra itu masih terlihat bekas-bekas kota yang dulu dihuni oleh kaum Ad, kaum Iram, yang kata Arnold Toynbee bahwa kota-kota itu dulu dibuat di dalam gunung. Begitu hebat canggih teknologi mereka sehingga mereka bisa membuat ruang di dalam gunung lengkap dengan sanitasinya, lengkap dengan pencahayaannya dari luar sehingga tidak gelap, bagus kotanya. Kemudian mereka membuat sanitasi yang bagus, air yang kotoran ada salurannya sendiri, air bersih dari bawah sana dengan katalisator tertentu mereka buat teknologinya, mereka bisa naikkan ke atas sehingga mereka memiliki air yang cukup di atas. Bahkan air itu menjadi alat transportasi di dalam gunung itu Bapak Ibu. Begitu canggihnya. Kata Arnold Toynbee, seandainya kaum Ad itu, kaum Samud, kaum Iram itu masih ada peninggalannya sampai sekarang, pasti teknologi arsitektur kita lebih canggih dari sekarang ini. Tetapi karena mereka tagha, mereka membangkang dari Allah, mereka durhaka kepada Allah, tokoh-tokohnya merekayasa kehidupan yang justru menjurus kepada melawan takdir yang Allah telah gariskan, fadammarnaha tadmira, maka Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jadi ini salah satu juga alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Lalu alasan yang selanjutnya adalah bahwa karena ulah tangan manusia. Jadi banyak orang mengatakan bahwa bencana itu terjadi karena hukum kekekalan dalam alam semesta. Tetapi Al-Quran sendiri menyebutkan meskipun memang ada hukum kekekalan tentang perubahan struktur alam semesta ini, tetapi di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa campur tangan manusia itu sendiri ada dalam kehancuran dan penyimpangan serta kerusakan alam semesta ini. Zuharal fasada fil barri wal bahr, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, bima kasabat aydin nas. Jelaslah bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah
tangan manusia. Manusia membuat rekayasa dengan pemikirannya, dengan rancangan-rancangannya. Dia mengubah struktur alam semesta ini. Dia timbun yang rendah, dia rendahkan yang tinggi, lalu dia buat sesuatu menurut akal pikirannya, sehingga membuat hukum keseimbangan atau wazan yang sudah kita jelaskan tadi menjadi rusak. Inilah juga yang membuat alam semesta ini menjadi rusak. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi yang lebih menarik. Satu alasan mengapa Allah menurunkan bala adalah karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, ini juga Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, kata Allah, satu saat Allah akan menurunkan bala kepada satu negeri, itu bukan hanya kepada orang-orang yang zalim, khas spesial untuk orang zalim saja, tetapi bencana itu akan menimpa semua orang-orang yang zalim atau tidak zalim, atau yang baik atau yang buruk. Oleh karena itulah maka sebelum Allah menimpakan malapetaka itu kepada satu negeri, maka orang-orang yang tahu bahwa malapetaka itu akan datang akibat perbuatan yang sudah nampak ini, maka mereka harus berteriak. Mereka harus berteriak, mereka harus jangan diam. Mereka tidak boleh hanya berpangku tangan. Yang penting saya nggak ikut-ikutan. Karena begini Bapak Ibu, ada orang yang diam ini karena alasan, misalnya dia takut nanti seperti temennya masuk penjara. Nanti kalau saya ngomong saya masuk penjara lagi, ya. Nanti kalau saya ngomong saya ditangkap lagi. Sehingga dia nggak berani menceritakan bahwa salah itu adalah salah. Padahal Nabi sendiri menyebutkan bahwa idza ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan kemampuanmu, tanganmu, kekuasaan yang ada pada dirimu. Fa lam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tidak bisa dengan kekuasaan, wewenang dan posisi kamu yang ada, maka fa bilisani, kamu cakapkan, kamu ceritakan, kamu jelaskan kesalahan, kamu tunjukkan di mana letak kesalahan itu. Tablighlah, menjadi penyampailah kepada semua orang, dan buktikan bahwa kesalahan itu, bahwa Allah sendiri memang marah atas kesalahan itu. Kasih tahu orang, beritahu orang peringatan, supaya kalau datang bencana itu kita tidak ikut terkena di dalamnya. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa keluar dari komunitas atau kelompok di mana kita tinggal. Maka kesalahan yang ada di tempat kita itu harus kita peduli, jangan kita cicing baik, ya, diam-diam saja. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga orang yang diam karena dia sudah disumpel mulutnya, ya. Dia sudah dapat bagian, dah pokoknya kau diam aja lah. Yang penting kau ini bagianmu yang ini, diam aja. Makanya dia diam. Tahu dia kejahatan itu, tahu dia keburukan itu, tahu dia salah menebangi pohon di tempat-tempat yang tempat curah air hujan banyak, tapi karena dia dapat bagian, ya dia diam aja. Udah, yang penting saya tidak ikut-ikutan. Nah, yang penting dapat bagian, begitu ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ada juga orang yang nggak berani ngomong atau diam karena dia takut kalau dia nanti ngomong lalu kasus dia dibongkar. Nah, ada juga yang begitu, ya. Nanti kalau saya ngomong kasus saya bongkar lagi. Mendingan saya diam aja. Jadi tahu dia bahwa itu salah, tapi karena dia takut nanti dia akan kena juga, maka dia tidak berani. Dan ketika situasi seperti ini terjadi, maka kejahatan akan merajalela. Maka bencana Allah pun akan datang karena diamnya orang-orang yang tahu. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, kenapa Allah menurunkan bencana kepada satu tempat adalah karena alasan banyaknya orang-orang yang zalim. Di antara kehidupan kita ini, orang-orang yang zalim itu begitu sudah menjadi pengakuan dalam masyarakat, menganggap bahwa yang halal itu payah dan susah, lalu yang haram itu
karena sering dan banyak orang melakukannya menjadi yang halal. Inilah nanti yang akan saya kaitkan dengan berkenaan dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita mengenai perceraian. Bapak Ibu rahimakumullah, perceraian, saya ingin masuk ke sistem rumah tangga Rasulullah ya. Perceraian Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Islam itu berbeda sebenarnya konsepnya dengan perceraian yang kita ketahui selama ini. Perceraian yang dalam pengetahuan umum masyarakat kita ini sebenarnya terambil dari agama lain atau terambil dari doktrin kepercayaan yang lain. Sebenarnya tidak ada yang salah bagi orang yang bercerai, meskipun Rasulullah mengatakan abghadul halal at-talaq. Sesuatu yang Allah benci tetapi Allah halalkan itu adalah at-talaq, yaitu perceraian. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita mau membahas ini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, baru-baru ini kita mendapat berita bahwa Ustadz Abdul Somad menceraikan istrinya. Belum lagi yang lama-lama, dan banyak yang disorot perceraian itu hanya ustadz-ustadz aja ya. Beberapa tahun belakangan kita juga pernah mendengar ada ustadz kita yang sama juga tenarnya seperti UAS ya, dikenal di mana-mana. Kalau dia berdoa semua orang menangis ya. Kemudian juga dia buat satu manajemen, laku semuanya, dari mulai manajemen kalbu, manajemen apa lagi itu ya, pokoknya sorban, baju koko, air mineralnya laku semua, laris. Pokoknya dia disukai orang semua. Tapi ketika dikabarkan dia bercerai, sontak semua runtuh, manajemennya jadi bangkrut ya, umrohnya nggak laku ya. Yang dulunya orang membeli produk-produknya menjadi enggak, yang tadinya orang mengundang dia jadi enggak lagi. Jadi habis, masyarakat menghukum dia, media menghukum dia karena perceraian itu. Hadirin rahimakumullah, banyak lagi ustaz-ustaz kita yang lain, saya tidak usah sebutkan ya. Sebenarnya bagaimana sih konsep perceraian dalam Islam ini ya, sehingga membuat supaya bencana itu tidak datang ke kita. Ini yang ingin saya sampaikan, supaya kita tahu sebenarnya konsep perceraian itu dalam Islam bagaimana. Kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, agak unik Islam ini memandang perceraian. Bahkan di dalam kitab Al-Quran kita itu ada satu surah yang judulnya adalah perceraian, yaitu surah ke-65 kalau saya salah ya, yaitu surah At-Talaq, surah perceraian. Khusus spesial Allah menjelaskan tentang perceraian ini. Kenapa Allah menjelaskan? Banyak lagi surah An-Nisa, dalam surah Al-Baqarah itu sering sekali, surah An-Nur ya. Bahkan ada surah yang namanya surah Al-Hujurat. Beberapa mufassir menyebut Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar di surga, tetapi banyak ulama tafsir juga menyebutkan Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar istri Rasulullah, yang menjelaskan tentang nanti di dalamnya mengenai kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dalam surah Al-Hujurat itu juga Allah menceritakan tentang gunjingan-gunjingan ya. Kata Allah dalam firman-Nya, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in. Khusus perempuan dan perempuan jangan saling menggunjing. Asa ayyakunna khairum minhunna, kata Allah. Boleh jadi yang digunjing itu lebih baik dari yang menggunjing ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ya. Kemudian kata Allah lagi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih fakarihtumu ya. Kalau kamu tajassus, kamu ghibah, kamu menggunjing saudaramu, itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Mau kamu seperti itu? Fakarihtumu, pasti kamu akan jijik, kata Allah. Kalau kamu jijik makan bangkai, semestinya kamu jijik juga menceritakan aib saudaramu. Ini sebenarnya asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan gunjingan yang muncul dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, uniknya lagi Bapak Ibu, ternyata Rasulullah juga beberapa kali menceraikan istrinya. Kalau saya bisa sampaikan, ada istri Nabi namanya Aliyah. Ini sebelum ayat Allah turun, Nabi menceraikannya. Kenapa Nabi ceraikan? Tidak banyak alasan yang bisa kita lihat, tetapi
dia diceraikan Nabi, kemudian dia kawin lagi dengan saudara sepupunya. Waktu itu belum turun ayat larangan mengawini bekas istri Nabi, karena istri Nabi itu adalah ummul mukminin, ibu kita semuanya. Jadi ibu kita nggak boleh kita kawini. Tapi waktu itu belum turun ayat larangan mengawini bekas istri Nabi. Akhirnya Aliyah binti Zibyan ini kawin kembali dengan saudara sepupunya. Kemudian dia dapat anak. Kemudian ada lagi yang Nabi ceraikan, seorang bernama Umaymah binti Nu'man. Umaymah ini seorang wanita kaya. Dia punya kebun korma yang sangat luas. Satu hari Nabi berjalan di kebunnya itu, lalu ada jalan kiri kanannya kebunnya. Lalu kata Nabi, siapa yang punya ini? Kata sahabat, oh ada seorang perempuan namanya Umaymah, saya ingin ketemu dia, kata Nabi. Lalu mereka jalan di jalan itu, jalan yang memisahkan dua kebun ini. Lalu di depan pinggir jalan itu Nabi melihat banyak orang lagi duduk rame-rame, satu keluarga begitu, ada laki, ada perempuan, anak-anak begitu ya. Kemudian Nabi dikasih tahu oleh sahabat, ini yang punya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, wahai Umaymah, datanglah kepadaku. Beberapa ulama menyebut bahwa itu kiasan bahwa Nabi ingin mengawininya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, Umaymah mengatakan, apakah pantas wanita mulia seperti saya mendatangi laki-laki yang biasa-biasa saja seperti Anda? Dia agak sedikit sombong dia, ya. Tetapi dalam riwayat diceritakan akhirnya Nabi mengawininya. Dan diceritakan lagi, satu hari Nabi menjulurkan tangannya kepada Umaymah, tapi dia menghindar. Asal Nabi mau pegang, dia menghindar. Akhirnya kata Nabi, pulanglah engkau kembali kepada keluargamu. Akhirnya Nabi menceraikannya tanpa menggaulinya. Kemudian ada lagi yang Nabi ceraikan, yaitu seorang perempuan namanya Amrah binti Yazid. Amrah binti Yazid ini Nabi kawini. Kemudian dalam riwayat diceritakan ketika dia membuka bajunya, Nabi melihat putih-putih di tubuhnya. Lalu Nabi bilang, tuh pakai lagi bajunya. Kemudian Nabi menceraikannya. Tapi tetap hak dia Nabi beri, ya. Mahar dia tetap Nabi beri, tapi Nabi ceraikan dengan cara baik-baik. Kemudian dalam riwayat ternyata diceritakan perempuan ini atau Amrah binti Yazid ini mengalami penyakit kusta. Jadi dia diceraikan Nabi dengan cara yang baik. Kemudian yang agak fenomenal, ada seorang perempuan yang Nabi ceraikan, namanya Hafsah. Ini adalah anak teman kompaknya Nabi. Anak siapa? Anak Umar ibnu Khattab. Jadi Hafsah ini sebenarnya pernah kawin dulu dengan seorang pemuda namanya Khannas, ya. Dia seorang yang sudah masuk Islam, kemudian ikut hijrah bersama Nabi di tahun pertama di Madinah. Dia ikut perang Badar, kemudian dia wafat. Kemudian Hafsah menjadi menjadi menjanda. Dan Umar ibn Khattab sebagai ayah sangat kasihan melihat anaknya ini. Dalam riwayat diceritakan pernah Umar ibn Khattab keluar dari rumah Hafsah dalam keadaan matanya yang basah, pipinya yang basah. Jadi dia sangat sedih sekali. Akhirnya dia datang kepada Utsman ibn Affan. Katanya, Utsman, kawinlah dengan anak saya. Kata Utsman, bagaimana saya bisa kawin dengan anakmu? Tanah kuburan istri saya aja belum kering. Ternyata Utsman ibn Affan waktu itu baru juga ditinggal oleh istrinya bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini putri Rasulullah, baru meninggal. Ya, carilah yang lain, jangan saya masih sedih, kata Utsman, ya. Lalu Umar bin Khattab pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, ya Abu Bakar, kawinlah dengan anak saya Hafsah. Tapi Abu Bakar diam aja. Kawinlah, kata Umar. Diam aja Abu Bakar. Oh, Umar akhirnya panas, ya, marah, kecewa, sedih juga. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Dia mengadu. Lalu kata Nabi, bersabarlah wahai Umar. Kelak nanti Hafsah akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Abu Bakar. Dan kelak Utsman akan mendapatkan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Dan tidak berapa lama Bapak Ibu rahimakumullah, Utsman ibnu Affan akhirnya Nabi kawinkan dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummi Kulsum. Itu di sekitar bulan Jumadil Akhir.
Ya, Rabiul Akhir, maaf, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajabnya Nabi melamar Hafsah. Oh, gembira sekali Umar bin Khattab ya. Wah, ternyata Nabi yang ingin menjadi istri anaknya. Senang dia. Lalu dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa Nabi ternyata yang melamar anak saya. Itulah kemarin kamu saya tawarin nggak mau gitu ya. Kata Abu Bakar, sebenarnya saya bukan nggak mau dengan anakmu wahai Umar. Saya mau, tapi saya dengar-dengar Nabi pernah mengucapkan nama anakmu Hafsah ini. Makanya saya nggak berani. Dalam pikiran saya jangan-jangan Nabi naksir juga gitu ya. Makanya saya tidak mau menjawab tawaranmu. Nah, dalam riwayat Bapak Ibu rahimakumullah, Hafsah ini diserumahkan Nabi dengan dua orang istrinya, yaitu Aisyah dan Saudah. Saudah ini Nabi kawini setelah Nabi kehilangan istri pertamanya Khadijah. Setelah Nabi kehilangan Khadijah, Nabi berduka cita, disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Sahabat-sahabat kasihan lihat Nabi, termasuk Abu Bakar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menawarkan anaknya Aisyah. Lalu Nabi setuju, tapi tidak serumah waktu itu, masih 9 tahun umur Aisyah. Dan masa waktu Nabi menjomblo sendiri itu, dia sudah punya ikatan dengan Aisyah, tapi dia tidak serumah, tetap Nabi masih sendiri. Lalu sahabat-sahabat menawarkan Nabi dengan seorang perempuan bernama Saudah. Saudah ini agak tua, umurnya 40-an lebih. Jadi Bapak Ibu, Nabi kawin dengan Saudah, dan kemudian setelah itu nanti setelah hijrah Nabi serumah dengan Aisyah. Jadi berdua mereka, Saudah, Aisyah, istri paling tua dengan istri paling muda satu rumah ya. Kemudian diserumahkan Nabi lagi dengan Hafsah. Nah, diserumahkan Nabi dengan Hafsah. Nah, bagaimana kisah perceraian Nabi dengan Hafsah? Ceritanya begini, satu hari Hafsah Bapak Ibu pergi ke rumah ayahnya, Umar bin Khattab. Ketika dia pulang dari rumah ayahnya, dia menemukan Maria Kiftiyah ada dalam bilik dia. Ini kan biliknya masing-masing ini. Ada dalam bilik dia bersama Rasulullah dalam keadaan tirai yang tertutup. Wah, panas dia. Ya, panas dia, mencak-mencak. Kata Nabi, sudahlah, jangan cerita. Pokoknya saya ngomong kemana-mana. Katanya, jangan, sudah, kata Nabi. Jadi sabar-sabarkan. Jangan sampai ada yang tahu. Tidak, kata Hafsah, saya akan cerita. Dia cerita ke Aisyah. Tahu sendiri Aisyah ya. Gesit, ngomongnya lancar ya, kemana-mana. Jadi viral tuh ceritanya. Masa Maria Kiftiyah berada di tempat saya? Enak aja dia. Siapa dia? Oh, gitu kira-kira ya. Tapi memang dalam beberapa riwayat diceritakan istri-istri Nabi ini agak tidak suka dengan Maria Kiftiyah. Kenapa? Pertama, dia bukan orang Arab asli, dia orang Mesir ya. Dia pemberian Raja Muqawqis. Nabi itu punya teman seorang raja Mesir namanya Muqawqis, suka tukar-tukar hadiah. Satu hari Raja Muqawqis menghadiahkan Nabi seorang budak bernama Maria. Kiftiyah itu artinya Koptik, dia punya Kristen Koptik ya. Kemudian Nabi memerdekakannya lalu mengawininya, dan dari itu dia mendapatkan anak. Nah, ini juga yang membuat istri-istri Nabi lain yang agak gerah, karena sudah dia bukan orang Arab, kemudian dia punya anak lagi dari Rasul. Karena dari semuanya istri Rasul ini tidak ada yang melahirkan anak, kecuali dulu Khadijah. Khadijah dulu pernah kawin dengan seorang laki-laki, punya anak 2, kemudian meninggal, kawin lagi dia dengan laki-laki lain, meninggal juga, punya anak 2, jadi 4, lalu kawin lagi dengan Nabi. Jadi Khadijah itu berapa kali kawin sebenarnya sebelum Nabi ya. Kemudian punya anak berapa? 6 atau berapa saya lupa ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah dengan Khadijah Nabi tidak punya anak lagi, baru punya anak setelah mengawini Maria Kiftiyah. Nanti anaknya namanya Ibrahim, dan itu juga nanti yang meninggal. Dan ketika meninggal itu terjadi gerhana matahari. Banyak orang yang menghubung-hubungkan gerhana itu karena kesedihan alam semesta atas meninggalnya Ibrahim. Makanya Nabi membantah. Lalu Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk sholat
kusuf ya, salat. Kemarin Bapak Ibu salat kusuf di sini ya. Nah, jadi salat kusuf itu adalah sebuah bantahan Nabi, tidak ada hubungannya kehidupan kita ini dengan gejala alam semesta itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian singkat cerita Bapak Ibu, Nabi akhirnya gerah Nabi karena Hafsah ini ngomong kemana-mana. Akhirnya Nabi datang ke rumah Umar bin Khattab, lalu Nabi memulangkan Hafsah. Oh, sedih sekali Umar ya. Ya Rasulullah, seandainya anak saya itu salah, biar saya pukul katanya, biar saya hukum. Jangan, kata Nabi, mungkin dia tidak cocok dengan saya. Nah, lalu Nabi memulangkan. Tapi Bapak riwayat menceritakan Nabi tidak jadi menceraikannya. Ada yang mengatakan Nabi jadi menceraikannya tapi merujuknya kembali. Kenapa Nabi rujuk? Karena tiba-tiba Jibril menegur Nabi, jangan kau ceraikan Hafsah. Karena Hafsah itu adalah ahlus shalah wa ahlus syam, ya. Ahli tahajud dan ahli puasa. Dia tuh suka tahajud dan suka puasa. Kelak nanti di surga dia menjadi istrimu, kata Jibril. Allah melarangmu menceraikan Hafsah. Makanya tidak jadi Nabi menceraikan Hafsah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah ini maka kita bisa melihat sebenarnya hal perceraian dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang haram, ya. Bahkan perceraian dalam Islam ini tujuannya adalah untuk meretas kebekuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan ada orang karena khawatir nanti dipermalukan kalau bercerai, lalu dia berselingkuh kemana-mana, ya. Banyak orang seperti itu ya, kelihatannya tenang-tenang aja rumah tangganya, beranak bercucu, bermenantu dia, tapi ternyata masing-masing punya simpanan, tapi pandai menyimpannya masing-masing. Nah, ini kan bahaya ya. Sampai mati tidak tahu itu istrinya dia punya selingkuhan. Si suami juga sampai mati tidak tahu istrinya punya selingkuhan. Allah tidak ingin umat Islam punya hipokrasi seperti itu dalam rumah tangga. Allah ingin ya terbuka aja ya. Kalau memang cerai-cerai aja dengan cara baik-baik, tidak ada salahnya bercerai. Tapi jangan bercerai tapi main guna-guna begitu ya. Meskipun sebenarnya bercerai itu juga bukan hal yang baik. Sebagus-bagusnya orang bercerai, misalnya baguslah di pengadilan ya, foto-foto, selfie-selfie anaknya juga bagus. Kalau mantan mertua juga bagus, semua bagus, tapi tetap ada juga cacatnya. Tetap yang namanya bercerai itu qati'ur rahimah, putus kasih sayang ya. Meskipun memang bisa dipoles dengan suasana yang ceria, tapi tetap putus kasih sayang. Oleh karena itulah maka memang kalau bisa rumah tangga itu jangan bercerai, tapi juga jangan terjadi hipokrasi, pengelabuan dalam rumah tangga, ya. Supaya jangan bercerai, yang penting aman-aman saja, ya. Ada banyak, saya tidak sebut, kalau saya sebut etnisnya nggak apa-apa lah ya. Cina-Cina di kampung saya, nggak apa-apa ya kira-kira ya. Banyak dia mencari pembantu dari kampung-kampung, dia bawa ke rumah, lalu mohon maaf Bapak Ibu, itu pembantu itu cari yang cakep, yang mulus sedikit supaya bisa dipakai sama suaminya juga, daripada dia jajan keluar, katanya biarin dia pakai ini pembantu, nanti kalau hamil dia pulang kampung dibiayain lagi. Dia buat begitu situasinya ya. Islam tidak mau hal seperti itu. Islam maunya bahwa diatur secara baik. Kalau kau tidak suka dengan istrimu itu, makanya Bapak Ibu surah At-Tolak ayat 1 itu asbabun nuzulnya adalah perceraian Nabi dengan Hafsah ini. Kata Allah dalam firman-Nya surah At-Tolak itu, ya ayuhan nabi in tallaqtumun nisa fatalliquhunna bima'ruf. Ya, kalau kau menceraikan istrimu, ceraikanlah dengan cara yang baik-baik, kasih haknya ya. Kemudian juga jangan kau menceraikan istrimu karena dorongan dari istrimu yang lain. Jadi makanya timbul hukum bahwa haram seorang istri melarang suaminya kawin lagi lantaran takut rezekinya berbagi. Itu haram hukumnya. Ya, Al-Quran menjelaskan itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam agama kita bahwa perceraian bukan hal yang tabu sebenarnya, asal diatur dengan cara yang
baik-baik. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah, bolehkah istri meminta cerai kepada suami? Sebenarnya talak itu adalah hak suami. Talak itu hak suami. Suami yang memegang lisensi talak itu suami yang megang, ya. Istri boleh memintanya, meminta supaya diceraikan, ya. Jadi boleh meminta lisensi itu, tapi istri tak boleh cerai sendiri tiba-tiba. Saya sudah ceraikan kamu, katanya. Oh, bukan dia yang menceraikan, tapi suaminya yang menceraikan dia. Nah, kemudian bolehkah perempuan minta cerai kepada suaminya? Boleh dengan 3 alasan utama. Yang pertama, kalau si laki-laki itu tidak lagi memberi rasa aman kepada dirinya, dia boleh minta cerai, ya. Daripada dia disiksa terus, ujung-ujungnya dia menderita secara fisik, mental, ya dia boleh menggugatnya ke pengadilan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kemudian boleh juga minta cerai kalau nafkah lahir batinnya tidak terpenuhi. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan, ya makannya sehari sekali cuma, itu juga tempe sama garam, ya. Kemudian juga rumahnya juga ngontrak, udah 6 bulan nggak bayar, dia nggak pulang-pulang, ya. Kemudian juga ada misalnya pakaian begitu-gitu aja, beli kerudung juga susah, ya, duit nggak punya. Nah, boleh si istri minta diceraikan dengan mengadu ke pengadilan. Kemudian nafkah batin juga begitu, ya. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu yang kita tidak merasa nyaman, ya. Kalau memang perempuan itu merasa dia tidak diberi nafkah batin, ya terus terang aja ke pengadilan, nafkah batin saya nggak ada, tongkatnya loyo, gitu aja udah, ya. Nggak apa-apa, terus terang aja, ya. Asal jangan dibuat menjadi satu yang melanggar norma, ya. Lalu saya masih butuh dengan begituan, saya tidak bisa, ya. Ya kalau memang itu yang kau bela, kau singkirkan semuanya, ya udah bercerai dengan cara yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, kalau si suami ini tidak memberi pendidikan, ya, artinya pendidikan umum maupun pendidikan agama, ya, tidak mendidik istrinya lebih cerdas di bidang agama, tidak mendidik istrinya lebih cerdas dalam kehidupan, dia bodoh-bodohkan istrinya, atau dia tidak ajak istrinya untuk taat kepada Allah, dia tidak didik untuk beribadah kepada Allah, maka si istri boleh untuk mengajukan diri minta diceraikan. Tapi kalau yang ketiga-tiga ini tidak ada dilakukan oleh si suami, lalu istri dengan alasan karena ketemu mantan aja di Facebook, ya. Ini kan Facebook ini bahaya juga ini. Banyak ibu-ibu curhat melalui Facebook, ya. Lalu dia curhat, kemudian ketemu, lalu dia cari-cari alasan supaya diceraikan oleh suaminya, maka haram baginya, kata Rasulullah, mencium bau surga. Tapi kalau suami saya selingkuh gimana, Ustaz? Selingkuh itu apa sih, ya? Jangankan selingkuh, kawin lagi juga suami kita haram kita minta cerai, ya. Kecuali dulu waktu kita ijab kabul, kita punya janji atau akad dengan suami kita bahwa kita kawin dengan syarat kau tidak kawin lagi. Kalau kawin lagi kita cerai. Gimana? Oke, setuju? Bikin materai 6.000 tanda tangan. Boleh kalau ada persyaratan seperti itu. Tapi itu pun ulama berselisih pendapat. Kenapa? Karena itu namanya mengharamkan sesuatu yang halal. Suami kawin lagi itu kan halal, kenapa harus diharamkan dalam akad, dalam persyaratan perkawinan, ya? Tapi oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau suami kita selingkuh, makanya dalam Islam itu sebenarnya tidak ada kenal selingkuh. Selingkuh itu apa? Yang ada kawin atau tidak kawin, ya. Kalau kawin maka halal, kalau tidak kawin berzina namanya. Tapi menuduh orang berzina juga tidak bisa begitu saja, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf sekali, dalam hukum fikih orang yang berzina itu harus mendatangkan 2 orang saksi yang melihat peristiwa itu terjadi, bukan melihat mereka keluar dari kamar berdua aja lalu kita sebut berzina. Tidak bisa, kita lihat mereka sedang melakukan, bertemu 2 farad. Mohon maaf Bapak Ibu,
Dan orangnya itu tidak pakai kacamata kayak saya ini. Kalau pakai kacamata, jangan-jangan dia salah lihat, jangan-jangan hanya miring sedikit saja, ya, hanya nempel-nempel gitu misalnya, ya. Jadi makanya saksi bagi orang yang berzina itu berat. Tapi sekarang sebenarnya sudah bisa dibuktikan dengan tes DNA, ya, bisa di visum, ya, nanti kelihatan sperma laki-laki itu dalam bisa. Nah, tapi zaman dulu itu paling tidak 2 orang saksi dan orang itu juga bukan orang yang fasik, ya. Kalau orang-orang yang fasik ngomongnya suka-suka, mabok-mabok lalu jadi saksi, tidak bisa juga jadi saksi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau suami kita ini, Ibu khusus, ya, kalau suami kita terbukti memang berzina, maka Bapak Ibu boleh mengajukan perceraian, minta diceraikan, karena suami tidak lagi orang yang taat kepada Allah. Illa man taba, kecuali dia bertaubat kepada Allah, wa aslaha, memperbaiki hidupnya. Mungkin itu tergantung si istri, ya. Tapi kalau cerita selingkuh saja, ketemu foto di WA-nya, ya, atau di chatting dia lihat ada cerita-cerita mesra sama perempuan, lalu kita minta cerai gara-gara itu, Bu, maka haram kita mencium bau surga. Kalau terjadi perselisihan antara keluarga, kalau istri curiga sama suami, datanglah kepada keluarga sebagai ahliha, ya. Kabarkan suami saya itu begini begitu, supaya ada musyawarah antar keluarga. Jangan datang ke emak ayahnya. Nanti kalau datang ke emak ayahnya pasti dia bela anaknya. Kau yang salah katanya. Kau tidak ini kau begitu. Datang ke pamannya, ke bibinya, ya, ke budenya, supaya ada hubungan musyawarah mendamaikan perselisihan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi Islam menata kehidupan berkeluarga ini sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita dalam berkeluarga. Supaya jelas generasi demi generasi masyarakat Islam ini terwarisi secara generatif, secara bersih, Bapak Ibu. Oleh karena itulah, maka ketika perceraian terjadi, di dalam Islam ada namanya konsep iddah. Iddah itu artinya masa tenggang waktu kita boleh rujuk kembali. Rujuk itu kan ada 2, rujuk 1, rujuk 2, ya. Rujuk 1 kalau kita menceraikannya talak 1, lalu kita menceraikannya talak 2. Iddahnya 3 kali suci atau salah satu quru namanya, sekitar 3 bulan 10 hari kata beberapa riwayat, ya. Selama itu Bapak Ibu, sebelum sampai waktunya kita boleh rujuk, baik talak 1 maupun talak 2, boleh kita rujuk. Rujuk itu juga tidak harus dipublikasikan, ya. Dan dalam Islam kalau orang talak 1 talak 2 boleh serumah, bahkan dianjurkan masih serumah. Ya, siapa tahu nanti musim hujan seperti ini, serumah, si istri sama anaknya, si suami kamar sendiri, tiba-tiba hujan dingin, tiba-tiba pagi suami ketemu istrinya dalam selimutnya, ada dia di dalam, ya. Itu udah rujuk namanya. Tidak usah pakai kata-kata juga, rujuk namanya itu. Tapi sebelum 3 bulan 10 hari itu. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, mereka harus ijab kabul kembali. Boleh mereka kawin tapi ijab kabul kembali, tidak rujuk namanya. Makanya talak 1 talak 2 namanya talak raj'i, boleh rujuk. Tapi talak 3 tidak boleh rujuk. Meskipun sudah 3 bulan 10 hari, tak boleh rujuk. Bolehnya harus kawin dululah perempuan itu dengan laki-laki lain. Kawin dulu, kemudian setelah kawin, baru kalau diceraikan sama suaminya, barulah dia boleh kawin lagi dengan suaminya yang pertama. Dan itu juga tidak boleh direkayasa. Ini yang membuat marah Hamka dulu. Dalam bukunya, di koran juga dulu diceritain Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Bapak Ibu mungkin tahu, ya, tahun-tahun 70-an. Kata Hamka, dia marah karena katanya ada orang Islam yang mengabui mata Tuhan. Mengabui itu menipu Tuhan katanya. Melakukan cina buta dalam perkawinan. Cina buta itu apa? Cina buta itu ecek-ecek gitu. Jadi begini, ada orang udah tolak 3, ya. Kemudian dia datang ke temennya. Katanya sama temennya, lo kawinin istri gue, mantan istri gue kawinin, gue kasih lo 1 juta, ya. Tapi nanti biaya kawin saya yang bayar katanya. Habis itu bawa pulang, tapi lu jangan ngapa-ngapain, ya. Janji lo. Habis itu nanti lu ceraiin.
Nah, baru nanti gue kawin lagi sama istri gue. Nah, karena mungkin begini Bapak Ibu, udah talak 3, tadinya kan marah nih lihat istrinya nih, atau udah jelek gemuk istrinya ya, jadi juga suka dia ceraiin, tolak 3 misalnya udah. Tapi lama-lama bulan-bulan si istri ini diet terus, tubuhnya cantik kayak biola, akhirnya demen lagi nih si suami ya. Ya, akhirnya tapi tak bisa langsung kawin. Si suami si istri harus kawin kepada laki-laki lain. Makanya direkayasa sama dia. Dilakukanlah kawin Cina buta kata orang Melayu ya, yaitu ece-ece. Temennya disuruh kawin, tapi lu jangan apa-apain ya. Ah, digituin. Ini haram hukumnya dalam agama. Hamka mengatakan ini orang berdosa, haram. Dia mengabui mata Tuhan. Yang disebut dengan kawin lagi itu kawin secara alami. Biarkan perempuan itu mencari laki-laki sendiri. Dan harus mereka melakukan hubungan intim. Tak boleh hanya kawin saja habis itu cerai lagi, nggak boleh. Harus melakukan hubungan intim. Dan ternyata kalau perempuan itu merasa lebih sedap katanya, lebih enak dengan suami yang baru ini, wah itu berarti lu yang sial ya. Ya. Tapi kalau misalnya si istri ini bilang, kalau saya banding-bandingkan sama suami saya yang dulu, suami saya itu suka ngajak sholat tahajud. Ya, jadi suami yang lama itu jadi kebongkar lagi kebajikannya sama dia. Dibandingkan suami sekarang ini mabok-mabokan, ya, ngasih uang belanja juga nggak jelas. Saya minta cerai lah, minta cerai kepada suami yang kedua, boleh dia kawin lagi kepada suaminya yang pertama. Tapi kalau dia betah di suami yang kedua ini, ya berarti ya apes kita. Ya, jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi begitu hebatnya agama kita ini menjelaskan tentang urusan rumah tangga. Kenapa? Karena Allah tidak ingin rumah tangga kita rusak karena syahwat dan emosional dan keinginan berbuat semena-mena. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih, subhanalladzi ja'ala as-samsa wal qamar, astaghfirullah wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidup yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jaga rumah tangga kita, pelihara rumah tangga orang-orang yang ada di sekitar kita, anak, istri, menantu dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma daf'ul bala, ya Allah hindarkan kami dari bala, bencana, dari sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hidup kami. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengganti semua yang telah diambil Allah dari bencana yang terjadi pada saudara-saudara kita. Makanya dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah mendoakan orang-orang yang mengalami bencana dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibah wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan kami pahala dari musibah ini, wakhlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik dari apa yang hilang yang kami miliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tanya jawab apa langsung? Mungkin satu dua pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada, karena tadi memang temanya 2, jadi agak sedikit panjang. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai ketemu pada tema-tema yang lain. Insya Allah jika waktu kita ketemu lagi, saya akan carikan tema-tema aktual aja. Jadi kita mengkaji tema-tema aktual. Kayak ini banjir, ya, UAS bercerai, apalagi nanti. Tapi tema Natuna jangan, ya, itu politik, ya. Ya, tema currency dalam Islam, ya, sistem mata uang boleh, satu saat kita akan mengkajinya. Baik, mari kita tutup dengan membaca subhanalladzi subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.